Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Malam hari ini Allah perkenankan, Allah izinkan kita berkumpul di dalam rangka turut mendoakan atas niatnya, hajatnya Sohibul Bait yang insya Allah besok bersama-sama kita akan iringi niat bulat ajamnya, tekadnya Bang Rijal Arif Wibowo yang akan menikah dengan perempuan tercintanya yaitu Neng Susi Sondari. Kira-kira jam 8 ya Bang ya. Mudah-mudahan acara akad nikahnya besok diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, keberkahan. Begitu akad nikah terjadi, resmi menjadi suami istri, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang diundang dalam acara selamatan, tasyakuran, patut kiranya kita berbahagia, tersenyum. Kita diperintahkan turut bergembira apabila ada insan, anak manusia punya niat ingin menikah. Termasuk pada malam hari ini kita dituntut jangan cemberut. Kita bergembira melihat niat daripada Bang Wowo ingin melaksanakan akad nikah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bersama bahwa ketika ada seorang yang ingin melaksanakan nikah, bahwa pada dasarnya dia tengah menjaga keberlangsungan kehidupan di alam dunia. Saya ulangi lagi kalimatnya, kalau ada orang yang ingin menikah, pada dasarnya, pada hakikatnya dia sedang menjaga amanah Allah, menjaga keberlangsungan kehidupan di alam dunia. Kenapa bisa demikian? Karena ini nikah, annan nikaha sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa junnatul atqiya. Ini nikah adalah syiarnya para nabi. Ini nikah adalah sunnahnya para nabi. Ini nikah adalah syiarnya para auliyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikah adalah perisainya, bentengnya orang-orang yang bertakwa. Mari kita perhatikan lebih detail rinciannya. Kenapa ini nikah? Ada orang yang menikah, apalagi orang yang mempertahankan pernikahannya sudah menikah. Enggak gampang-gampang bentar-bentar cerai, ngomongin cerai lagi. Sebagaimana kita ketahui, saya dapat info dari Kemenag Kabupaten Bekasi tahun 2019 kemarin kurang lebih 2000 kasus perceraian tuh. Banyak janda dong. Banyak janda, tanyanya sama Pak Amil, ada Pak Amil. Oh, ada. RT tahu kali. 2000 perceraian. Ya kalau umpamanya penduduk Bekasi, ada berapa penduduk Bekasi? Paling banyak nih penduduk Bekasi di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ya memang sedikit, tapi paling tidak ini menjadi bahan perhatian kita. Apa gerangan yang menjadi penyebab terjadinya banyak perceraian? Kalau di datanya mah kebanyakan memang para pengantin muda itu teh Pak. Pengantin tua mah rada langka, ada tapi langka. Malu atau aki-aki cerai kawin, saya laku baik ya. Kata nenek, Ustaz saya masih laku Ustaz. Saya mah kalau enggak ditawar mahal saya ecerin be, diecer ya. Nauzubillahimin zalim. Sampai kuatin diecer emang apa? Cabe diecer. Ini zaman dulu orang pantangan ngomong cerai, sekarang mah kayak nyanyian Pak, ngikutin trendy. Lagi tren artis nikah cerai, bocah Cibuntu pada ikut-ikutan. Nauzubillahimin zalik.
Jangan menjadi bagian itu. Artinya apa? Kalau ada orang yang di dalam hidupnya bercita-cita tidak ingin menikah, sama saja pada dasarnya dia tidak menginginkan lebih lama lagi kehidupan di alam dunia. Bahkan kata Nabi SAW, siapa orang yang berniat hidup membujang, saya mau orang mau nikah, udah mau begini be saya mah. Lah emang kok begitu? Iya, apaan kambing banyak, kebo banyak. Nauzubillah min dzalik ya. Siapa orang yang punya niatan hidupnya membujang, falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi yang mencintai sunnah-sunnahnya para nabi, yang mengikuti syiarnya para aulia, dan kita ingin menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, kudu ngambil bagian kita, yaitu menikah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Idza tajawajal 'abdu, apabila ada seorang hamba yang menikah, faqad istakmala nisfuddin, maka dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Wattaqillaha fi nisbil baqi, maka tinggal bertakwa pada bagian yang lainnya. Nikah dijadikan patokan telah menyempurnakan sebagian agama. Mari kita teliti lebih mendalam ini, sebab biasanya kita kalau menjelaskan hadis ini cuma dibaca doang nih. Al-Imam Ghazali qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud kalau ada orang nikah telah menyempurnakan agama, dia telah menjaga bagian yang merusak daripada agama. Ada dua yang merusak agama itu. Ada dua. Sabda Nabi pada kesempatan yang lain, man waqahallahu, siapa orang yang dikuatkan syarra min ahadi itsnaini, siapa yang dikuatkan tidak melakukan kejelekan dari jalan yang dua, walijal jannah, maka silahkan masuk surga. Apa itu perkara yang dua? Ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, perkara yang ada di antara kedua dagunya yaitu mulut, lalu perkara yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluan. Itu biang kerusakan. Kalau ada orang nikah berarti sudah menjaga kemaluannya. Artinya apa? Tidak melaksanakan zina. Berarti apa? Sebaliknya, kalau ada orang yang melaksanakan zina, artinya dia ingin kehidupan dunia ini segera kiamat, segera berakhir. Maka sebelum Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi ini menjadi khalifah, sudah menikah dulu dengan Ibu Hawa, terus diikutin oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dalam riwayat mah, sejak zaman Nabi Ibrahim, para nabi udah mulai tuh beristrinya lebih dari satu tuh. Kita kan kadang-kadang senang sunnah Nabi tuh yang istrinya yang bagian itunya aja tuh. Wah, ini ngikutin sunnah Nabi ini, istrinya 2, 3 ya. Bagian itunya doang tuh yang disunnahin. Nabi Ibrahim dalam sejarah punya istri 3, menikah 3 kali. Diikutin Nabi Yakub alaihissalam menikah 5 kali. Dari pernikahan yang 5 itu punya anak 12. Salah satu dari yang 12 itu adalah Yahudi atau Yahudas, yang kemudian menjadi turunan Bani Israel. Nama Nabi Yakub selain yang dikenal Nabi Yakub alaihissalam dikenal dengan nama Israel, sehingga para keturunannya dinamakan Bani Israel. Salah satu dari Bani Israel yang 12 adalah golongan Yahudi.
Panjang ceritanya para nabi menikah, nah, bisa diurai satu persatu. Yang paling banyak istrinya di antara para nabi adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Berapa banyak emang Ustaz? Dalam catatan sejarah 1000 istrinya. Ada yang mengatakan 700. Ya elah, satu gesengkleh saya mah Pak Ustaz. 1000, bagaimana itu ngitungnya itu? Ya. Usianya juga panjang Nabi Sulaiman. Dalam keterangan, Nabi Sulaiman semalam menggilir istrinya 90 orang semalam. Kira-kira kita ada yang kuat ya? Ya elah. Itu mah jamunya bukan telur ayam lagi, telur ontak diucak-ucak itu. Udah 90. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya di alam dunia. Sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam riwayat Nabi Sulaiman kalau motong sapi sekali motong 4.000. Itu nggak nungguin hari kurban itu. Nggak nungguin hari kurban, motong sapi 4.000 bagiin. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Para sahabat ngikutin pada nikah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pada nikah. Bahkan ada, kalau tidak salah saya membaca, Sayyidina Ali mah istrinya kuten 16. Yang paling nyohor ya masih Siti Fatimah. Yang paling nyohor. Terus diikutin oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama salafus soleh, termasuk para ulama, para waliullah yang datang ke Indonesia. Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo yang paling terkenal di Pulau Jawa. Rasa-rasanya emang nggak ada yang nggak kenal sama Sunan Gunung Jati. Itu punya istri lebih dari 2. Di Cirebon ada, pindah ke Banten ada, di Kelampung nikah lagi ada. Dalam rangka kerangka dakwah. Apaan zaman dulu mah Pak, dari Cirebon ke Banten butuh waktu bulanan. Ilok kalau kepengenan pulang dulu lah seleh ya. Mau kemana Pak? Mau pulang ah. Apaan sekarang mah nggak ada, dulu mah nggak ada mobil boro-boro. Ada busway, apa namanya, kereta cepat ya, nggak ada dulu mah. Ya paling hebat ya pakai kuda. Itu tuh orang kaya yang punya kuda teh. Ya orang biasa mah kayak kita ya jalan kaki be. Ngitung jaraknya dulu mah pakai hari. Saya pengen ke kampung Gunung berapa hari perjalanan? 2 minggu. Jadi kagak dihitung kiloan. Kalau sekarang mah dikiloin, sekilonya berapa? Jual salak. Nggak ada ojek emang? Nggak ada ojek dulu mah. Nggak ada ojek payung, nggak ada ojek Grab, nggak ada dulu mah. Jadi karena jauh perjalanan, ya namanya laki-laki berjalan jauh, makanya mampir di Banten, punya istri terus. Salah satu daripada nasabnya keturunan beliau adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Itu masih keturunan beliau, Sunan Gunung Jati. Ada panjang ceritain itu mah, jadi terus nanti ujung-ujungnya ke Cibuntu nih saya ceritain. Nggak boleh tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau manusia tidak nikah, artinya berkembang biaknya kita nih, banyaknya manusia nggak pakai nikah, pakai zina. Nabi pada nyontoin nikah, sahabat nyontoin nikah, para ulama nyontoin nikah. Hari ini manusia tidak nikah, bahaya. Berarti kalau enggak nikah terus orang banyak hasil zina, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya tadi kita tarik lagi, orang yang pengen nikah artinya menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia di alam dunia. Kalau udah zina semua artinya agama sudah rusak. Kalau agama rusak, kata Allah, ngapain lagi saya pertahankan alam dunia? Ngapain lah lagi? Udah nggak ada alasan. Alam dunia udah rusak, nggak ada lagi yang beriman, orang nggak pakai syariah agama.
Kalau orang sudah zina nggak ada kepikiran nikah secara syariat agama, maka artinya dia menginginkan keberlangsungan hidup di alam dunia itu buru-buru kiamat. Intinya begitu be, sakleknya mah. Maka siapa orang yang ingin mampu menjaga dua lubang di antara dagunya yaitu mulut dan di antara dua kakinya yaitu kemaluan, nah nikah ini menjaga dari kemaluan, maka nikah. Orang yang zina berarti merusak agama, termasuk ke dalam dosa besar. Orang yang udah berkeluarga zina namanya zina muhsan, termasuk ke dalam kategori ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Zina muhsan, bapak-bapak, laki-laki udah punya istri, ada perempuan udah punya laki, ketemu kenalan misalkan di jualan mie seblak, ngongko umpamanya, terus pada deman melakukan zina, itu adalah dosa besar, zina muhsan. Selain itu dianggap dosa besar, merusak agama, hukumannya berat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang zina laki-laki maupun perempuan kudu dicambuk, didera. Berapa kali deranya? 100 kali. Ditambahin lagi kata Quran, kalau lagi ngukum nyambuknya jangan pakai belas kasihan, yang kenceng nyambuknya itu juga di depan umum. Kudu diundang orang, woi kumpul ini si Fulan sama si Pulin pada zina, ayo kita saksiin, dihukum, didera, dicambuk 100 kali pukulan. Itu orang yang berzina. Kalau nggak digituin bakal pada dicontoh sama yang lain nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Menjaga kemaluan, baik orang yang berhubungan laki-laki dengan perempuan, kan ada orang yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Zaman dulu sudah ada tuh, zaman Nabi Lut alaihi salam. Laki-laki demennya sama laki-laki, sama perempuan orang laku dah. Siapa orang yang menikah berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Apa maksud setengah agama itu? Dia telah menjaga dari hal yang merusak agama, yaitu menjaga kemaluannya. Maka para nabi nikah. Kalau nggak nikah hancur alam dunia nih. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karenanya sekali lagi kita patut bergembira perintah Rasulullah SAW. Kalau kita menghadiri acara pernikahan, ada orang yang mau nikah, kudu senyum, jangan cemberut. Nambang wowo nanti lagi bujangan rajin ngaji, rajin sholat, udah nikah jangan pernah tambahin. Apaan sudah setengah agama? Enak udah nikah mah. Tadinya sholat sendirian, tahajud, punya keinginan minta, sekarang mah ada istri, tambahin doanya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anil fahsya'i wal munkar wal bagh, jangan ada permusuhan. Maka kita tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Kalau memang mau punya musuh hanya satu, jadi musuh kita hanya satu, wala udwana illa 'alaz zalimin. Tiada ada permusuhan kecuali kita kepada orang-orang yang zalim, orang yang aniaya. Siapa yang zalim? Kita bisa zalim. Sesama orang Islam bisa zalim. Non muslim bisa zalim. Ada non muslim yang baik. Jangan tanpa alasan ada non muslim kemudian kita marahin, apa salahnya? Kalau ada orang jatuh di jalan nih, gubrak jatuh, masa kita tanya, Pak agamanya apa Pak? Lah mati orang keburu. Agamanya apa Pak?
Saya agamanya kebetulan ini Hindu, saya Pak di KTP mah aslinya mah Kristen Pak. Waduh Bapak banyak agamanya, nggak saya tolongin Pak. Itu ningang di orang lah, kalau ningang di kita ayo jatuh umpamanya naudzubillah kita kamu orang ditanya begitu sama yang nolongin misalkan non muslim agamanya Pak Islam, orang pengen nolongin pisan Islam, sedih nggak kita itu? Wala udwana illa ala zalimin, jangan ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Yang zalim siapa? Diri kita ke zalim. Kita suka zalim mau diri kita sendiri, waktunya tidur kita nggak tidur, ya tanya bocah nih pada anak muda Gembe ya. ngegembe mata pada bejendol. Zalim itu mau mata. Nih kalau kita pengen ngopi nggak disediain kopi, zalim. Zalim mau pengen ngopi, kok tinggal sono-sono. Jadi kita suka zalim sama diri kita sendiri. Kalau begitu, kalau kita zalim berarti kita musuhin diri kita. Iya, musuhin diri sendiri. Musuhin diri sendiri. Jangan sama orang kesel baik, musuhin orang. Diri dewek yang tukang zalim. Musuh kita sebenarnya adalah diri kita, syahwat kita. Perangin diri kita sendiri. Maka ketika ada para sahabat perang Badar, wah ente semua baru keluar dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu di mana nih? Di diri kita. Jadi tiada ada permusuhan hanya kepada orang zalim. Siapa yang zalim? Di antaranya diri kita, yang suka ngajakin maksiat, yang suka awang sholat, yang suka awang ngaji, yang seneng ngomongin orang, yang bikin status ngegunjing orang, yang tangannya bikin ngetik apa baik itu di HP itu. Kita itu lagu-lagunya itu. Orang baik ditunjuk. Kalau nunjuk orang, satu ke sono, tiganya ke diri kita. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tiada permusuhan. Jadi kandungan ayat yang tadi, larangan yang pertama perintahnya adil, ihsan dan berbuat baik kepada karib kerabat, silaturahmi. Larangannya jangan keji, jangan munkar, jangan ada permusuhan. Apa hadirin para jamaah, panjang kalau diterusin ngaji mah. Kita doain saja. Mudah-mudahan Bang Wowo besok mau melanjutkan perjuangan para nabi, para aulia, para junnatul atqiya, menjadi khalifah, mengembangkan syariat agama dengan menikah, termasuk kita nih yang sudah pertahankan. Jangan bentar-bentar ngomongin cerai, terutama emak-emak nih, ibu-ibu. Ya, bertahanlah. Walaupun cerai itu boleh diatur ya, dalam agama ada aturannya. Ya jangan dipakai nyanyian, jangan dipakai langganan, nggak bagus. Mari sama-sama bagian akhir kita doa. Kita doain Bang Rijal Arif Wibowo yang akan melangsungkan akad nikah esok hari dengan calon istri beliau yang terpilih, yaitu Neng apa Neng? Tong, apa namanya Tong? Susi Sundari. Di salah-salahin nama orang. Mari sama-sama kita berdoa dengan khusyuk.